Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore kepada semuanya, kepada Teh Sofi dan kepada siswa-siswi yang ada di ruangan ini sekarang secara virtual. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk belajar tambahan ekonomi gitu. Kalau misalnya kemarin kan udah sosum A, sekarang sosum B. Materinya masih sama kayak yang kemarin, yaitu adalah koperasi, kewirausahaan, manajemen, badan usaha, dan akuntansi. Nah, kalau misalnya yang kelas reguler itu kan kita mulainya dari materi yang depan ya, maksudnya dari materi yang kelas 10 gitu, ada konsep, terus permintaan, penawaran, terus nanti yang materi kedua ada elastisitas. Nah, kalau misalnya kelas tambahan ini, saya mulainya dari materi yang paling terakhir, dari yang kelas 12, dari akuntansi gitu. Bisa dilihat sampai di sini. Untuk pembelajaran kali ini, sistemnya sama kayak yang reguler. Kita bakal ada pretest, kemudian membahas soal pretest, kemudian habis itu ada post-test, gitu. Kalau misalnya masih ada waktu setelah post-test, boleh nanti kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, atau nanya-nanya soal post-testnya, boleh nanti saya jawab. Oke, langsung aja ya. Tanpa berbasa-basi, langsung aja dikerjakan soal pretestnya. Linknya saya sampaikan di chat. Itu linknya. Itu. Di formnya sih nggak ada add-ons untuk waktunya, tapi dilihat aja ya. Sekarang itu jam 16.09, berarti nanti sampai 16.19. Gitu. Sambil saya pantau juga di G-formnya, apakah 88-nya sudah mengerjakan pretestnya. Silahkan mengerjakan. Kewajiban. B, kewajiban sama dengan modal ditambah harta. C, harta sama dengan modal dikurangi kewajiban. Atau D, modal sama dengan harta ditambah kewajiban. E, kewajiban sama dengan modal dikurangi harta. Jawabannya adalah yang A, modal sama dengan harta dikurangi kewajiban. Oke, kenapa yang A? Jadi di persamaan dasar akuntansi ini kan kalau di SMA dipelajarinya di kelas 12 ya kalau kurikulum yang sekarang. Persamaan dasar akuntansi itu adalah jalan pembuka menuju yang debit kredit gitu. Jadi sebelum belajar debit kredit gitu harus paham dulu yang namanya persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini pada intinya aktiva sama dengan pasiva. Nah, ini kan ada tanda sama dengan nih di sini, artinya si aktiva sama pasivanya ini harus seimbang, atau kalau anak-anak akuntansi atau IPS itu nyebutnya balance, harus seimbang. Jadi kalau aktivanya 100 juta, ya pasivanya juga harus 100 juta. Kemudian, apa yang termasuk aktiva dan termasuk pasiva? Nah, ini yang termasuk aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta, terdiri dari harta aja gitu. Kalau pasiva terdiri dari utang plus modal. Kak, kenapa kalau kenapa kalau yang tadi mah bahasanya itu bukan utang dan modal tapi kewajiban dan modal? Karena ada nama lainnya juga gitu. Tapi intinya aktiva sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari harta aja, kemudian pasiva terdiri dari utang dan modal. Jadi kalau misalnya si hartanya 100 juta nih, kan aktivanya 100 juta, berarti pasifanya juga harus 100 juta. Nah, si 100 jutanya ini bisa jadi misalnya terdiri dari utang 60 juta, kemudian modalnya 40 juta gitu. Jadi kan sama pasifanya 100, aktivanya juga 100.
Kemudian selain itu ada istilah lainnya nih, kayak yang tadi. Ini tuh nama lain dari utang. Itu nama lainnya adalah kewajiban, nama lain dari modal itu adalah ekuitas. Kemudian ada nama lain harta itu adalah aset. Aset. Jadi nanti kalau misalnya di soalnya nggak sama yang kayak tadi, harusnya sih paham ya gitu. Diulangi lagi, aktiva itu terdiri dari harta. Nama lain harta itu adalah aset. Kemudian pasifa itu terdiri dari utang dan modal. Nama lain utang itu adalah kewajiban, nama lain modal itu adalah ekuitas. Jadi nanti terserah soalnya mau kayak gimana gitu. Kalian tetap harus paham maksudnya kayak gimana. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Pokoknya ini formulanya tuh wajib paham, minimal hafal lah, minimal hafal. Kak, kalau tadi yang kurang-kurang gak ngaruh? Yang ada tanda Ngaruh. Jadi ini tuh kayak itu loh, kayak kalau di fisika tuh suka ada segitiga itu kan yang dibagi dikali gitu. Nah, kalau misalnya dibulak-balik gimana? Nah, kalau dibulak-balik berarti utang sama dengan harta dikurangi modal. Kemudian modal sama dengan harta dikurangi utang gitu. Terjawabkah? Kak, coba lihat soalnya lagi, masih bingung. Oh, masih bingung. Oke. Sebentar ya, saya hapus dulu drawingnya. Tadi tuh yang ditanya utang ya? Oh, modal. Yang ditanya itu persamaan dasar akuntansi. Kan intinya persamaan dasar akuntansi itu harta. Oh iya. Kalau misalnya pakai istilah di sini berarti ya harta sama dengan kewajiban. Utang kan kewajiban ya sama aja. Kewajiban ditambah modal. Modal. Mencari modal ya, Kak? Mencari yang sesuai dengan kaidah ini, bener nggak? Iya kan? Ya. Kan yang ditanya Ya. persamaan dasar akuntansi. Berarti yang ini kan, yang harta sama dengan kewajiban tambah modal. Sekarang lihat yang A itu kan modal sama dengan harta dikurangi kewajiban. Iya, artinya bener kan? Artinya kalau misalnya modalnya pindah ruas ke sini, kemudian hartanya pindah ruas ke sini, ya berarti benar. Berarti modal sama dengan harta dikurangi kewajiban. Atau misalnya diketahui hartanya di sini 100 juta, kemudian diketahui kewajibannya sama dengan 40 juta. Modalnya nggak tahu berapa. Untuk tahu modalnya gimana? Nah, untuk tahu modalnya kita pakai yang ini kan? Bener nggak? 60 aja, Iya, Kak. benar, Kak. Apa? Modalnya di 60 kan pasti. Yang Ya, jadi yang 60 sisi kan? kanan tuh pasti sama dengan sisi kiri. Iya, karena balik lagi yang tadi, aktiva sama dengan pasifa. Gitu. Aktivanya terdiri dari harta, pasifanya terdiri dari kewajiban dan modal. Itu harus sama, nggak boleh berat sebelah. Tuh. Sampai sini adakah yang paham? Adakah yang belum paham? Masih mengawang-awang misalnya? Lanjut. Paham. Jelas. Ya? Paham ya? Jelas. Soalnya nanti ada yang kayak gini lagi. Nomor 2. Oke, masih akuntansi. Suatu perusahaan jasa memperoleh pendapatan sebesar 4 juta. Biaya yang harus dikeluarkan sebesar 1.500.000. Modal yang diperoleh sesudah usaha sebesar 7.500.000. Besarnya modal awal adalah, nah ini kan ditanya besar modal awal, sedangkan di sini ada modal yang diperoleh sesudah usaha. Oh, berarti yang modal yang diperoleh sesudah usaha itu artinya modal akhir. Tuh, nge-breakdown-nya. Yang A 2.500.000, B 4 juta, C 5 juta, D 7.500.000, E 11.500.000. Jawabannya adalah yang C. Tadi sih ada yang benar. Yang C. C-nya dapat dari mana? Adakah yang tahu? Menahu? Tidak tahu, Kak. Tempe. Apa? Tidak tempe. Oke. Pembahasannya itu kan kita breakdown dulu soalnya. Apa yang bisa kita ketahui dari soal tersebut? Pertama adalah pendapatan tadi ya, udah jelas di judulnya juga pendapatan.
Kemudian beban-beban. Beban-beban itu maksudnya kan tadi biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi di akuntansi itu gini, kalau misalnya ada uang yang sudah dikeluarkan, tapi uang yang dikeluarkan itu, jadi kayak kita pakai dulu baru bayar. Nah itu tuh namanya beban-beban gitu. Kalau misalnya bayar dulu baru pakai baru biaya, tapi kita asumsikan di sini sebagai beban, karena nama akunnya beban. Kemudian yang terakhir ada modal setelah usaha, atau lebih gampangnya kita sebut saja sebagai modal akhir, sebesar 7.500.000. Yang ditanyakan adalah modal awal. Bagaimana cara mencari modal awalnya? Kita pakai rumus modal akhir. Nah, jadi rumus modal akhir ini tuh sama dengan perhitungan yang ada di laporan perubahan modal. Kalau misalnya anak IPS sih harusnya ingat, harusnya. Cuma aku di sini. Kenapa aku di sini? Lagi nulis. Kenapa aku jomblo? Kenapa aku Maaf ya Kak, jomblo? sebentar. Ini gimana? Aku lagi belajar ekonomi. Modal akhirku, modal akhirku. Mohon maaf ya, ada gangguan. Tunggu sebentar ya. Ya teh, maaf ya ngerusuh. Ya, maaf ya, kaget saya juga. Kenapa aku jomblo? Tadi ke main season dengan sendirinya. Dilanjut ya, jadi untuk gimana? Ini tuh belum share screen. Cerdas. Dilanjut ya. Nah, jadi kan tadi tuh yang ditanyakan itu adalah modal awal. Nah, untuk mengetahui modal awalnya kita bisa pakai formula modal akhir. Nah, atau rumus modal akhir ini adalah rumus modal akhirnya. Mau nggak mau sih, buat yang baru pertama kali lihat, lebih gampangnya lebih baik dihafal dulu. Gitu. Cara mencarinya adalah modal akhir sama dengan modal awal, ditambah pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive. Di sini, prive ini adalah maksudnya pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Ingat, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik perusahaan. Dia yang punya modal gitu. Beda sama pemimpin ya. Terus kenapa sih pendapatan dan bebannya ini di dalam kurung? Karena ini tuh maksudnya adalah laba atau rugi perusahaan. Laba atau rugi. Dan rumus untuk mencari laba atau rugi itu kan tinggal penerimaan dikurangi pengeluaran kan. Kalau di akuntansi itu pendapatan dikurangi beban. Kita langsung aja masukin angka-angkanya. Tadi modal akhirnya adalah 7.500.000, modal awalnya yang dicari, kemudian pendapatannya adalah 4 juta, dan bebannya adalah 1.500.000. Terus price-nya nggak ada. Di sini kita kerjain dulu yang di dalam kurung gitu. Berarti didapatkanlah 2.500.000. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari beban, berarti dia akan menjadi laba seperti di kasus seperti ini. Kalau misalnya pendapatannya lebih kecil dari beban, berarti dia bakal rugi gitu. Nah, kalau rugi itu nanti ininya nggak akan ditambah, tapi dikurang. Lanjut, berarti modal awalnya sama dengan 5 juta. 5 juta itu dapat dari mana? 5 juta dapat dari pindah ruas ya, modal awalnya jadi ke sebelah sini, kemudian 7.500.000-nya ke sebelah sini. Karena negatif-negatif, dikalikan ke negatif, jadinya 2.500.000 yang negatif, berarti dapat 5 juta. Intinya adalah 7.500.000 dikurangi 2.500.000, modal awalnya dapat 5 juta. Apakah ada yang tidak dipahami? Aman. Aman ya? Aman. Pokoknya buat yang baru melihat ini gitu ya, materi ini, mau nggak mau harus dihafal gitu. Karena aman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, masih akuntansi. Soalnya, diketahui data sebagai berikut. Persediaan awal 3 juta, persediaan akhir 3.800.000,
pembelian 4 juta, biaya angkut pembelian 100.000. Kemudian besarnya harga pokok penjualan adalah A 4.800.000, B 4.700.000, C 3.300.000, D 3.200.000, dan E 3.100.000. Nah, di sini buat yang anak-anak IPA ya, IPS juga kalau ada yang lupa, dan SMK, persediaan awal, persediaan akhir, itu tuh maksudnya adalah persediaan barang dagang. Jadi kalau misalnya ibarat di Alfamart, di Indomart gitu tuh, barang dagang tuh ya barang-barang yang biasa didagangin gitu, barang dagang yang ada di gudang gitu. Kalau persediaan awal ya berarti pertama mereka masuk berapa, persediaan akhir itu ketika sudah melakukan kegiatan penjualan selama sebulan misalnya. Diperiksa lagi barang dagangnya ada berapa, nah itu yang dinamakan dengan persediaan akhir. Terus kalau pembelian itu maksudnya adalah pembelian barang dagang. Kalau biaya angkut pembelian ya ongkos kirim lah. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang 3.300.000. Tadi sih ada yang benar tadi. Pembahasannya ini tuh sama kayak yang tadi, kayak yang modal akhir, udah ada rumus tek-tekannya gitu. Jadi tinggal dipergunakan saja, dipahami. Balik lagi ya, diketahuinya. Ditanyakannya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Ini adalah formulanya. Perlu diketahui bahwa jangan heran ya, di sini kan HPP, harga pokok penjualan. Tapi di komponen perhitungannya itu nggak ada yang berkaitan dengan penjualan. Semuanya berkaitan dengan pembelian. Itu rumusnya adalah persediaan awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi persediaan akhir. Untuk retur pembelian itu maksudnya adalah, ngerti kan ya retur? Kalau di sini retur itu kan pengembalian barang. Kalau kasusnya di sini retur pembelian artinya kalau misalnya kita udah beli barang dagang nih, kita periksa barang dagangnya yang sudah kita beli, ternyata ada yang cacat atau misalnya ada yang rusak gitu. Nah, kita bisa mengembalikan barang itu kan ke supplier gitu. Nah, si pembelian barang itu namanya retur pembelian. Kemudian potongan pembelian itu adalah diskon. Gitu. Ini tuh diskon. Itu rumusnya tinggal dihafal dan dipahami. Kita tinggal masukin aja. HPP sama dengan tadi persediaan awalnya adalah 3 juta, pembeliannya adalah 4 juta, kemudian biaya angkut pembeliannya adalah 100.000, persediaan akhirnya 3.800.000. Dihitung-hitung dapatlah HPP-nya 3.300.000. Gitu. Nah, terus ada yang harus saya sampaikan juga bahwa di sini pembelian sampai potongan pembelian itu dinamakan dengan pembelian bersih. Maksudnya pembelian bersih itu apa? Jadi pembelian ditambah atau dikurang dengan biaya-biaya lain gitu yang menyangkut dengan proses pembelian itu. Gitu. Kenapa beban angkut ini tandanya positif? Karena kan beban angkut ini biasanya pembeli yang bayar ya, berarti kan nambah-nambah biaya, makanya dia jadi tandanya positif. Kemudian kenapa retur pembelian itu tandanya negatif? Karena kan ibaratnya kita udah beli barang, kemudian barangnya ada yang cacat, barangnya kita kembaliin, berarti kan barang kita berkurang. Ibaratnya biaya kita berkurang gitu, makanya dia di sini negatif, termasuk dengan potongan pembelian. Kita kan dapat diskon, berarti uang kas yang kita keluarin lebih sedikit gitu jumlahnya, makanya di sini ininya negatif. Apakah ada yang Angkutnya plus? Apa? Kenapa beban angkutnya plus kan ini harusnya mengurangi biaya dong? Kalau beli di Shopee pakai gratis ongkir sih mengurangi biaya ya. Cuman kan biasanya kalau barang dagang yang kayak gini kan kalau perusahaan kalau misalnya toko-toko gitu kan beli barang dagangnya kan banyak ya. Kalau misalnya kamu ngeliat di Alfamart juga kayak 1 truk gitu, atau misalnya 2 truk. Nah itu tuh si biaya angkutnya tuh dibayar sama pembeli gitu, artinya sama si Alfamart-nya misalnya kayak gitu.
Kalau misalnya ada beban angkutnya gitu. Kalau misalnya nggak ada beban angkutnya ya nggak apa-apa, balik lagi si penjualnya pakai FOB shipping point atau FOB destination point gitu, atau gampangnya si penjualnya itu mau ngebayar beban angkutnya atau enggak. Kalau dia nggak mau ngebayar beban angkutnya berarti kan pembeli yang bayar kan, berarti pembeli itu nambah biaya untuk bayar beban angkut gitu. Kayak kalau kita belanja nggak dapat gratis ongkir, berarti kan kita bayar ongkirnya. Izin live Kak, mangga. Iya, nggak apa-apa. Begitu. Makanya kalau di sini posisinya dia adalah positif. Terus juga di soal ini kan diketahui ya biaya angkut pembeliannya adalah sekian. Kalau misalnya di soal lain nggak ada biaya angkutnya, ya nggak apa-apa. Apakah clear and clear? Izin bertanya, Kak. Boleh. Ini kan beban angkut ada shipping point sama destination point. Kalau misalnya di soal diketahui destination point itu beban angkutnya tetap dikurang apa tetap tambah ya? Makasih, Kak. Sekarang pertanyaannya kita harus paham dulu berarti apa perbedaan antara FOB shipping point antara FOB destination point gitu. Kalau misalnya FOB destination point kan kalau menjadi beban penjual sampai ke gudang pembeli. Kalau shipping point menjadi beban penjual itu cuma sampai pas keluar gudang penjual kalau nggak salah. Kalau kebalik maaf gitu. Kalau misalnya di soalnya diketahui gitu. Artinya kalau misalnya di soalnya disebutkan bahwa beban angkut pembeliannya itu ditanggung sama penjual, ya udah berarti nggak usah masukin ke HPP-nya ini. Karena kan nggak jadi beban kita gitu. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Apakah yang lainnya sudah paham? Udah ya? Kalau misalnya udah, kita lanjut ke soal 4. Soal 4 itu mengenai koperasi. Nah, sumber modal koperasi antara lain dapat diperoleh dari modal sendiri yang terdiri atas 1. Simpanan pokok, 2. Dana cadangan, 3. Simpanan wajib, dan 4. Penerbitan obligasi. Jawabannya adalah yang A. Yang A itu apa? Yang A itu adalah 1, 2, dan 3 benar. Tuh. Secara sekilas, simpanan pokok ini artinya adalah kalau simpanan yang cuma dibayar sekali pas anggota itu baru masuk ke koperasi itu. Baru pertama jadi anggota koperasinya. Kalau misalnya dana cadangan itu adalah dana penyisihan dari SHU gitu. Jadi SHU yang nggak dibagiin ke anggota itu masuknya ke dana cadangan. Tergantung gimana ketentuan di rapat anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah simpanan wajib. Simpanan wajib ini misalnya adalah simpanan tiap bulan, atau misalnya simpanan tiap minggu, simpanan tiap tahun, atau misalnya simpanan wajib setiap ada kesempatan tertentu di koperasi. Gitu. Kalau misalnya penerbitan obligasi itu termasuk ke modal koperasi juga. Cuman kalau penerbitan obligasi itu masuknya ke modal pinjaman, karena kan udah kelihatan ya dari namanya juga bahwa obligasi gitu. Obligasi itu kan artinya surat utang. Tuh. Apakah ada yang tidak dipahami? Kak boleh bertanya? Boleh. Bisa dijelasin nggak? Oh iya, udah jadi Kak. Kenapa? Tadinya mau nanya tentang koperasi gitu. Oh iya. Jadi di sini ada pengertian koperasinya ya. Tadi kan sekilas dulu. Koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Jadi kalau misalnya, terutama kalau di Indonesia ya, selain atas asas kekeluargaan dan gotong royong, gitu, koperasi juga menjadi salah satu tempat yang menggunakan prinsip demokrasi. Terus di sini ada, sedangkan yang disebut dengan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Tingkatan koperasi itu ada 4. Pertama ada primer, anggotanya minimal 20 orang, wilayah kerjanya ada di desa atau kecamatan, dan kecamatan.
Nama lain desa itu tahu ya kelurahan. Berarti desa atau kelurahan atau kecamatan. Kemudian koperasi pusat, anggota minimalnya adalah 5 koperasi primer. Wilayah kerjanya kabupaten. Naik ya dari tadi lurah, desa, kecamatan ke kabupaten. Terus di wilayah kerja provinsi ada yang namanya koperasi gabungan. Anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Naik lagi ke wilayah kerja nasional ada yang namanya koperasi induk. Anggotanya minimal 3 koperasi gabungan. Gitu. Lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada modal koperasi yang tadi udah saya sebutin ya. Pertama ada modal sendiri. Modal sendiri itu yang tadi ada simpanan pokok, uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Artinya cuma sekali. Kemudian simpanan wajib, simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan. Kemudian ada simpanan sukarela, simpanan yang dapat diambil kapan saja dan bisa diberikan kapan saja gitu. Karena prinsipnya kan sukarela. Terus di sini kan simpanan sukarela itu disebutkan simpanan yang dapat diambil kapan saja. Nah, karena simpanan pokok sama simpanan wajib itu tidak bisa diambil kapan saja gitu. Ada ketentuannya tergantung ketentuan yang dibuat di rapat anggotanya kayak gimana. Rapat anggota itu ingat adalah rapat anggota itu kepemimpinan tertinggi di koperasi. Kalau misalnya di negara mah kayak suara rakyat lah gitu. Kemudian ada dana cadangan, uang yang diperoleh dari penyisihan SHU atau sisa hasil usaha. Biasanya per tahun SHU itu. Kemudian ada hibah. Hibah itu ya pemberian sukarela dari pihak lain yang tidak mengikat. Intinya itu. Kemudian selain modal sendiri ada modal pinjaman. Ada pinjaman dari bank atau lembaga kredit lainnya. Lembaga kredit lainnya itu berarti kayak BPR gitu, atau misalnya yang pakai agunan ya ke Pegadaian. Terus ada pinjaman anggota, misalnya ada anggota yang paling kaya gitu ya, siapa? Nah, pinjam ke situ bisa. Kemudian ada obligasi. Kalau obligasi ini berarti harus menerbitkan si koperasinya, menerbitkan surat obligasinya atau surat utang. Gitu. Kemudian menjual ke para investor. Sampai sini ada yang tidak paham? Masih bisa diikuti? Paham, Kak. Paham ya, masih mudah. Alhamdulillah. Maju ke soal nomor 5. Yang termasuk fungsi pengorganisasian dalam suatu badan usaha adalah 1. Menetapkan sasaran yang hendak dicapai. 2. Mengkoordinir kegiatan bawahan. 3. Menetapkan pembagian pekerjaan sesuai dengan keahliannya. 4. Menetapkan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Gitu. Jawabannya adalah E atau 1, 2, 3, 4. Kenapa yang E? Karena gini, oke sebelumnya fungsi pengorganisasian ini kan salah satu fungsi manajemen ya. Ini kan di bab manajemen. Fungsi manajemen itu apa yang paling populer sih? Pertama ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating, kemudian yang terakhir ada controlling gitu atau POAK. Nah, si POAK ini itu pendapatnya siapa? Pendapatnya GR Terry. Susah nulisnya GR Terry. Nah, kalau planning itu kan sudah pasti membuat rencana, tapi perencanaan gitu. Tapi perencanaannya ini masih dalam bahasa yang top manajemen gitu. Jadi belum belum mengerucut sampai ke karyawan-karyawan bawahnya gitu. Dan untuk dipahami oleh karyawan-karyawan yang di bawah itu masih harus diterjemahkan oleh middle manajemennya atau manajer-manajernya gitu. Nah, di organizing inilah atau di fungsi pengorganisasian ini di mana planning top management itu diterjemahkan gitu ke bahasa yang lebih ramah dengan lower management. Apa saja yang diorganisasikannya itu adalah pertama tugas-tugas di perusahaan gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di perusahaan dan staff-staffnya gitu. Kamu kerja bagian apa, kamu kerja bagian apa, kamu kerja bagian apa. Bagian staffingnya gitu.
Makanya di sini menetapkan sasaran yang hendak dicapai. Ini kan balik lagi di yang planning itu kan masih terlalu top manajemen. Nah, sasaran yang hendak dicapainya itu kayak dikasih tahu gitu ke lower manajemen, ini loh sasaran yang akan dicapainya dan segala macamnya gitu. Kemudian mengkoordinir kegiatan bawahan atau kegiatan lower management itu termasuk, kemudian menetapkan pembagian pekerjaan atau staffing sesuai dengan keahliannya, dan yang E, menetapkan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Di sini ada ya. Ini fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing. Mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi. Fungsi lainnya ada planning, actuating, dan controlling. Tapi ada juga yang menyebutkan ada yang namanya staffing gitu. Terus ada yang menyebutkan ada yang namanya directing atau commanding. Nah, itu tergantung pakai pendapatnya siapa gitu. Kalau di sini pakai pendapatnya yang si GRTR itu. Kalau misalnya nggak ada yang susah, kita lanjut ke soal nomor 6. Ciri-ciri berikut yang selalu melekat pada seorang wirausaha adalah A. Berani, rasional, dan progresif. B. Hati-hati, waspada, dan penuh perhitungan. C. Populer, memiliki koneksi luas dan disegani. D. Mudah bergaul, suka menolong dan menjadi panutan. E. Cepat tanggap, banyak ide, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau misalnya ngelihat pilihan dari A sampai E, semua hal ini tuh bisa jadi harus dimiliki oleh wirausaha. Cuman yang menjadi akarnya itu harus kayak gimana? Itu harus punya sifat harus punya sifat yang A. Kuncinya adalah di mana? Kuncinya ada di berani. Berani ini maksudnya bukan cuman wanian aja gitu, tapi berani mengambil resiko gitu. Dan ini kan kontradiktif sama yang hati-hati ya gitu. Terus rasional, membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya, pilihan satu dengan pilihan lainnya gitu ya, dengan penuh dengan penuh pemikiran. Kemudian progresif artinya harus ada perkembangan dari satu karya lainnya atau dari satu produk ke produk lainnya gitu. Untuk pembahasannya, kewirausahaan itu apa sih? Dapat didefinisikan sebagai keberanian seseorang untuk mengambil resiko, memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan bertindak kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Balik lagi ekonomi kebutuhan hidup. Kemudian ciri-cirinya diantaranya 1. Berani mengambil resiko. 2. Kreatif dalam berkarya. 3. Mempunyai semangat dan kemampuan keras. Dan 4. Mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Apakah dapat dipahami? Dapat. Dapat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tercermin dalam hal apakah prinsip demokrasi dalam koperasi? A. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, betul. Siapa itu? Ani. B. Pembagian SHU didasarkan atas kontribusi atau jasa anggota. C. Keberadaan badan pengawas koperasi. D. Manajer koperasi yang diangkat bukan dari anggota. E. Jumlah hak suara didasarkan atas simpanan anggota. Kalau misalnya ngelihat dari kasat mata ya, kan kalau yang namanya demokrasi itu kan yang menang itu adalah suara yang terbanyak ya. Apapun itu pokoknya suara yang terbanyak. Nah, kalau misalnya di koperasi itu untuk menyatukan suaranya itu biasanya di mana? Biasanya di rapat anggota. Kalau misalnya di perusahaan itu namanya RUPS ya, rapat umum pemegang saham gitu. Atau kalau misalnya di OSIS itu pas musyawarah itu yang musyawarah besar kayak gitu-gitu. Nah, kalau di koperasi itu rapat anggota, tercermin kan demokrasi. Karena mereka melakukan musyawarah dan yang lain-lainnya. Kenapa enggak pembagian SHU didasarkan atas kontribusi atau jasa anggota? Ya, ini mah sudah jelas gitu. Banyak-banyak kegiatan di koperasi, maka SHU kamu akan tinggi. Kemudian keberadaan badan pengawas koperasi. Ini kan
adanya pengawas tidak terlalu mencerminkan bahwa itu adalah demokrasi ya. Ini mah malah kayak ke apa kalau di pemerintahan itu eksekutif kayak gitu-gitu ya, legislatif. Kalau yang DE juga sama enggak, apalagi yang jumlah hak suara didasarkan atas simpanan anggota. Kebayangkan kalau misalnya yang simpanan anggotanya paling kecil, dia nggak bisa mengeluarkan suaranya. Nah, itu tuh nggak boleh. Tuh. Tidak mencerminkan lah, bukan nggak boleh. Paham ya kayaknya? Untuk pembahasannya, ini prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Organisasi koperasi, pertama yang tertinggi adalah rapat anggota, kedua adalah pengurus, dan harus dibedakan ya, pengurus dan anggota itu berbeda. Dan nomor 3 adalah pengawas. Gitu. Pahamkah atau masih mengawang-ngawang? Paham ya? Kak, kalau rapat anggota biasanya berapa orang? Rapat anggota ya seluruh anggota, termasuk pengurusnya, termasuk pengawasnya. Kalau misalnya jadi anggota, tapi biasanya pengawas itu bukan anggota sih. Itu seluruh anggota, baik dia yang pengurus maupun yang anggota aja gitu. Kalau pengawas utusan dari mana, Kak? Pengawas itu biasanya dari luar gitu. Pemerintah. Enggak, biasanya ditunjuk sama koperasinya. Itu ini jadi pengawasnya gitu. Biasanya mantan anggota sih. Kalau pengawas nggak tahu ya, kalau koperasi dekat saya masih kayak gitu. Emang udah ngerti koperasi itu kayak gimana, nah itu jadi pengawas gitu. Udah nggak jadi anggota, udah nggak jadi pengurus gitu, tapi jadi pengawas. Begitu. Ada yang masih ingin ditanyakan? Dari saya enggak. Oke, saya anggap copy paste ke semuanya. Kita lanjut. Soal 8. Ini adalah materi badan usaha ya. Karakteristik perusahaan persero yang tidak dimiliki perusahaan umum yaitu A. Modalnya terbagi atas saham, B. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, C. Menyediakan barang dan jasa, D. Merupakan badan hukum, E. Dipimpin oleh direksi. Jawabannya adalah A. Kenapa yang A? Jadi sebenarnya gini, yang nama ini kan badan usaha milik negara, Persero dan Perum. Sebelumnya itu badan usaha milik negara itu ada 3. Ada 3 itu apa aja? Pertama yang ini ya, Persero, kemudian ada Perum atau perusahaan umum, kemudian ada satu lagi namanya Perjan. Tapi Perjan ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena dulu itu Perjan itu ada untuk melayani masyarakat, benar-benar melayani dan tidak profit oriented gitu, beda sama Persero. Cuman lama-kelamaan yang Perjan ini berubah jadi Perum. Perum itu apa? Perum itu masih sama untuk melayani masyarakat, tapi ada mencari labanya gitu. Jadi tetap nggak mau rugi. Kalau misalnya Persero kayak gimana? Persero itu ya udah laba profit oriented, mencari laba gitu. Contohnya apa? Kita kesampingkan dulu yang Perjannya, ini mah cuman biar tahu aja kalau dulu ada Perjan. Perum itu contoh paling gampangnya adalah Damri. Gitu. Itu milik negara, mencari laba tapi terjangkau sama semua lapisan masyarakat gitu kan, karena tujuannya kan untuk melayani kan. Kemudian kalau Persero itu contohnya apa? Pertamina itu kan perseroan terbatas ya, terus KAI, terus Telkom, BUMN yang kalian tahu lah itu adalah Persero. Pertamina. Terus perbedaan umum dengan perusahaan umum itu adalah ini, modalnya terbagi atas saham. Jadi kalau perseroan terbatas itu kan biasanya sudah go public atau TBK gitu. Dia sudah modalnya sudah terbagi atas saham. Terus sahamnya itu dimiliki oleh siapa? Bisa dimiliki oleh masyarakat luas gitu. Tapi balik lagi karena ini adalah BUMN, sebagian besar sahamnya adalah milik negara gitu. Kalau misalnya perusahaan umum ini tok-tokan punya negara gitu modalnya.
Begitu. Kalau misalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, iya, apalagi yang persero. Yang perum juga walaupun untuk melayani masyarakat, pada intinya gitu ya, tapi tetap mencari keuntungan, berarti sama kan. Kemudian menyediakan barang dan jasa, iya betul. Kemudian merupakan badan hukum, betul. Dipimpin oleh direksi, iya betul. Tuh. Untuk lebih jelasnya, di sini ada pembahasannya. Arti BUMN yang tadi. Kemudian ini ada persero. Persero itu ini ada ya, pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden. Kemudian pendiriannya berdasarkan perundang-undangan, modalnya berbentuk saham. Terus sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Berarti artinya nggak kayak ASN gitu ya yang dapat natura dari negara. Kemudian nomor 7, pegawai persero berstatus pegawai negeri. Nomor 8, pemimpin berupa direksi. Nomor 9, organ persero. Itu pemegang kepemimpinan tertinggi itu adalah RUPS. Sama kayak perusahaan biasa, perusahaan swasta biasa, rapat umum pemegang saham. Di bawahnya ada direksi dan komisaris. Ini yang perum, melayani kepentingan masyarakat umum, pemimpin berupa direksi atau direktur, sama aja direksi jajarannya, direktur orangnya, kemudian pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Nomor 4, dapat menghimpun dana dari pihak lain. Nomor 5, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Nomor 6, menambah keuntungan kas negara. Pasti ya, sebenarnya nomor persero juga menambah keuntungan kas negara. Kemudian nomor 7, modal berasal dari pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Misalnya pemerintah dapat kekayaan negara itu dari mana ya? Ya intinya 3 kekayaan negara ini mah dari pajak, yang bukan pajak, dan hibah gitu. Yang dipisahkan itu maksudnya apa? Yang dipisahkan itu kan ada uang negara yang dibalikin lagi ke rakyat ya, misalnya dibikin fasilitas apa, infrastruktur apa. Nah kalau yang ini yang dipisahkan itu untuk BUMN ini gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Lanjut, Kak. Lanjut ya, kenapa nggak kuat? Nomor 9. Gak apa-apa, jadi banyak waktu buat ngebahas soal 10. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis produk yang dihasilkan oleh seorang wirausahawan adalah 1. Persaingan dalam pasar. 2. Permintaan konsumen. 3. Kemampuan produksi. 4. Modal yang dimiliki. Jawabannya E. Alias semuanya. Persaingan dalam pasar itu artinya, ini kan sebenarnya balik ke awal dulu ya ke soal menentukan jenis produk yang akan dihasilkan atau apa yang akan diproduksi gitu ya kalau di masalah ekonomi mah. Cara menentukannya kayak gimana? Yang pasti pertama adalah apakah produk yang akan kita produksi itu dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi calon konsumen kita gitu. Kemudian kalau misalnya iya gitu ya, itu adalah produk yang dibutuhkan gitu. Karena kalau misalnya dibutuhkan ngapain kan udah dibuat tapi pas mau dijual nggak ada yang beli karena nggak butuh. Kalau misalnya ditentukan bagaimana cara memproduksinya, berarti kan nanti nyambungnya ke ini ya, ke faktor produksi gitu dan kemampuan orang maupun faktor produksi itu untuk memproduksi suatu barang gitu. Termasuk modal. Modal di sini kan bisa jadi modal orang, kemudian modal uang, kemudian ada modal skill-skill lainnya. Persaingan dalam pasar itu maksudnya adalah berapa banyak penjual produk yang kita hasilkan itu di luaran itu, gitu. Berapa banyak rival yang kita punya. Apakah ada yang tidak dipahami? Ada yang tidak dipahami? Paham, Nggak ada Kak. ya? Nggak ada ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 10. Akuntansi, soal pamungkas.
Tour and Travel milik Pak Febi mengoperasikan beberapa kendaraan untuk kelancaran usahanya. Salah satu kendaraannya diperoleh pada tanggal 1 Maret 2015. Harganya 150 juta. Dengan taksiran umur ekonomis selama 8 tahun. Umur ekonomis ini kalau misalnya ada yang belum paham adalah umur manfaat ya. Maksudnya nama lainnya umur manfaat. Dan nilai sisanya adalah 2 juta. Jadi artinya di tahun terakhir, di tahun ke-8, nilai sisa dari kendaraannya itu adalah 2 juta gitu. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan kendaraan tersebut pada akhir tahun adalah, berarti yang diminta adalah bagaimana pencatatan beban penyusutan kendaraannya. Yang A, didebet beban penyusutan kendaraan, dikredit akumulasi penyusutan kendaraan, masing-masing 18.500.000. Yang B, didebet akumulasi penyusutan kendaraan dan dikredit beban penyusutan kendaraan masing-masing sebesar 18.500.000 dibalik dari yang A ya. Yang C, debetnya beban penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing 18.750.000. Yang D, debetnya beban penyusutan kendaraan dan kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing 15.355.000. Yang E dibalik dari yang D ya. Yang D-nya, yang debetnya akumulasi, yang kreditnya beban penyusutan. Kalau misalnya dilihat dari jawabannya, berarti tugas kita itu cuman bukan tahu debit kreditnya apa, tapi jumlahnya juga berapa. Nah, itu ada perhitungannya. Tuh. Ada yang tahu jawabannya apa? Tadi sih ada yang benar. Yang D. Jawabannya adalah yang D. Yang D itu dapat dari mana? Dari penyusutan. Nah, iya, penyusutannya kan tadi harus diketahui dulu ya. Kita lihat dulu ke yang sebelah kiri. Kita lihat dulu ke sebelah sini ya, abaikan yang sebelah kanan. Tadi disebutkan bahwa metode penyusutan yang digunakannya adalah metode garis lurus. Bagaimana rumus mencari penyusutan dengan metode garis lurus? Ini penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Gitu. Terus misalnya selain garis lurus emang ada metode lain, ada metode jumlah angka tahun, ada metode saldo menurun, ada metode aktivitas produksi, kemudian ada metode jam kerja, dan yang lain-lainnya masih banyak. Tuh. Kalau UE apa? UE itu umur ekonomis. Kalau di soal itu yang tadi 8 tahun. Gitu. Diulangi ya, penyusutan sama dengan harga perolehan atau HP dikurangi nilai sisa atau NS dibagi umur ekonomis atau UE. Langsung aja dimasukin angkanya. Penyusutan sama dengan 150 juta dikurangi 2 juta dibagi 8 tahun. 150 juta dikurangi 2 juta kan 148 juta. Nah, berarti artinya ya si kendaraan itu nilainya bukan 150, tapi 148 gitu realnya. Bagi 8 tahun didapatkanlah penyusutan 18.500.000. Nah, karena umur ekonomis yang kita tulis di sini adalah 8 tahun, berarti penyusutan 18.500.000 itu adalah per tahun. Gitu, karena kan ini satuannya tahun kan. Berarti 18.500.000 itu per tahun. Apakah itu sudah betul? Gitu. Belum, karena kenapa? Tadi di soal diketahui si kendaraannya itu dibeli tanggal 1 Maret gitu. Terus penyesuaiannya dilakukan 31 Desember. Artinya yang sudah terpakai itu ya kendaraan itu berarti kan selama dari Maret ke Desember atau 10 bulan. Kenapa 10 bulan gitu? Karena kan gampangnya kan Desember itu bulan ke-12, Maret ke-3, 12 kurangi 3, 9. Kenapa nggak 9? Karena ini kan tanggalnya tanggal 1 Maret, berarti Maretnya dihitung.
Gitu. Terus ini tanggalnya 31 Desember, berarti Desembernya dihitung. Berarti ngitungnya dari Maret sampai Desember. Maretnya juga ikut disebut, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 10 bulan. Gitu. Masih bisa diikuti? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang kita cari beban penyusutannya. Untuk cari beban penyusutannya, berarti tinggal beban penyusutan sama dengan 10/12. 10-nya itu adalah 10 bulan yang sudah terlewati. 12-nya itu adalah karena ini kan per tahun ya. 1 tahun itu berapa bulan? Nah, 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 10/12 dikali 18.500.000. Ini adalah ini ya penyusutan per tahunnya. Didapatkanlah beban penyusutan untuk 10 bulan sebesar 15.355.000. Itu baru sampai mengetahui jumlahnya berapa. Nah, untuk pencatatannya, untuk penyesuaiannya adalah di debitnya beban penyusutan kendaraan, di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau misalnya yang IPS ya harusnya udah paham ya, karena beban itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Terus akumulasi itu adalah akun bencong di harta gitu ya bisa disebutnya, karena dia tuh harta tapi mengurangi harta gitu. Harta kan kalau bertambah di debit gitu, sedangkan ini kan akumulasi kalau bertambah di kredit. Kenapa? Karena dia mengurangi harta, makanya di kredit. Untuk yang baru mengenal debit kredit ini, disarankan untuk dihafal aja ya. Kalau misalnya ada embel-embel penyusutan, terus diminta membuat jurnal, jurnalnya seperti ini. Di debitnya beban penyusutan, di kreditnya akumulasi penyusutan. Terus embel-embelnya gimana teh? Embel-embelnya tergantung soal. Kalau di soal ini kan yang menjadi kasusnya adalah kendaraan. Kalau di soal yang menjadi kasusnya adalah mesin, berarti beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin. Kalau misalnya peralatan, berarti ya peralatan ganti. Itu kalau gedung ya gedung ganti. Yang nggak ada penyusutannya itu adalah tanah. Gitu. Jadi kalau misalnya di jawaban ada beban penyusutan tanah, itu udah auto salah karena tanah itu nggak ada penyusutannya. Begitu. Jadi jawabannya yang D. Ada yang masih mengawang-awang kah? Masih Kak, bingung di debit kreditnya itu loh Kak. Debit kredit itu cara menentukannya adalah kan akun akun atau rekening di akuntansi itu kan pada umumnya ada 5 ya. Pertama ada harta, kemudian ada utang, kemudian ada modal. Ini kan yang tadi udah ya 3 di persamaan dasar. Kemudian tambahan 2 laginya adalah yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban. Jadi HUMPB. Ini tuh udah tok gini gitu. Nomor 1 harta, nomor 2 utang, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 adalah beban. Nggak boleh beban jadi nomor 1 gitu, kelompok 1 nggak boleh gitu. Pokoknya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, harta dan beban, ini ya harta dan beban. Saya ganti warna dulu. Harta sama beban, kalau bertambah, itu disimpannya di debit. Kalau berkurang, disimpannya di kredit. Kalau misalnya ini, utang, modal, dan pendapatan, kalau bertambah, disimpannya di kredit. Kalau berkurang, di debit. Gitu. Itu mah ya, anak IPS juga mau nggak mau harus ngapalin sih ini. Gitu. Sebelum belajar ke debit kredit kan harus bisa dulu ini. Nah, yang namanya ini namanya apa? Ini namanya saldo normal akun gitu. Jadi harta itu dan beban normalnya ada di debit. Kalau utang, modal, dan pendapatan normalnya ada di kredit. Normalnya itu sama aja dengan kalau bertambah di mana gitu. Kayak ini kan beban penyusutan ya gitu. Beban penyusutannya ini bertambah gitu atau muncul. Nah, kalau muncul gini berarti simpennya auto di debit. Karena balik lagi ke kaidah saldo normal ini. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit.
Nah, akumulasi ini termasuk ke akun harta. Tapi karena dia akumulasi penyusutan, dan penyusutan ini mengurangi nilai harta kita, berarti dia kalau bertambah di kredit. Gampangnya adalah, ya dia mengurangi harta, berarti langsung harta berkurang di kredit gitu. Masih mengawang-awang kah? Emang agak susah sih. Makasih. Sama-sama. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita ke post test? Oke, sebelum ke post test ya, saya kasih tahu dulu ini kan jurnal penyesuaian masuknya ya. Apakah yang disesuaikan itu, apakah yang masuk ke penyesuaian itu hanya penyusutan aset tetap atau penyusutan kendaraan aja? Enggak. Di penyesuaian itu ada banyak, ada menyesuaikan perlengkapan ya secara teknisnya. Ada menyesuaikan sewa dibayar di muka, ada menyesuaikan iklan dibayar di muka, ada menyesuaikan asuransi dibayar di muka gitu. Ada menyesuaikan persediaan barang dagang. Ada banyak lah gitu, tergantung jenis perusahaannya apa, dan tergantung kalau di UTBK, tergantung soalnya maunya kayak gimana. Itu kalau di sini kebetulan yang saya kasih contohnya adalah penyesuaian aset tetap. Kendaraan itu masuknya ke aset tetap. Pahamkah? Paham ya? Kalau misalnya udah paham, kita langsung ke, sorry hapus dulu. Kita langsung ke ini. Post testnya bentar. Post testnya, linknya saya iniin ya. Silahkan untuk melakukan post test. Semangat, semangat. Linknya bisa.